Market Movers pekan keempat di bulan April 2021. Pada pekan keempat ini fokus pasar masih akan tertuju pada optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang didukung oleh paket stimulus fiskal dan kemajuan vaksinasi di Amerika Serikat. Selain itu, investor juga mengamati keputusan suku bunga bank-bank sentral seperti Bank of Canada, European Central Bank, dan data-data manufaktur negara-negara kawasan Euro. Senin pagi pukul 6.50 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dolar yen akan berpeluang mendapatkan move force dari data neraca perdagangan dan data revisi produksi industri Jepang untuk periode Maret. Surplusnya neraca dagang dan membaiknya industri di Jepang berpeluang memicu permintaan terhadap yen Jepang, dan hal ini berpeluang memicu penurunan dolar yen. Sore hari pukul 15 waktu Indonesia Barat, Euro USD berpeluang mendapatkan katalis penggerak dari data neraca transaksi zona Euro untuk periode Februari. Bila data ini menunjukkan angka aktual yang lebih baik dari perkiraan, maka Euro berpotensi menguat. Selasa pagi, Reserve Bank of Australia akan merilis notula rapat kebijakan moneter di bulan Maret. Bila dalam pernyataan RBA memberikan pernyataan yang lebih hawkish, maka Aussie berpeluang bergerak naik. Pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dolar yen berpeluang mendapatkan penggerak dari data aktivitas manufaktur Jepang untuk bulan Maret. Bila aktivitas industri dilaporkan melambat, dolar yen berpeluang bergerak naik karena dolar AS menguat. Siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, lembaga survei The Statist akan merilis data indeks harga produsen untuk periode Maret. Menurunnya data ini bisa diartikan bahwa terjadi penurunan tingkat inflasi di Jerman. Bila ini dirilis di bawah ekspektasi, maka Euro USD berpeluang melemah. Di waktu yang sama, Kantor Pusat Statistik Nasional Inggris akan melaporkan data-data ekonomi Inggris seperti data rata-rata pendapatan pekerja, data klaim tunjangan pengangguran, dan data tingkat pengangguran di Inggris. Bila data-data ini dilaporkan lebih baik dari ekspektasi, maka GBP USD berpeluang bergerak naik. Rabu pukul 5.45 waktu Indonesia Barat, New Zealand Dollar akan mendapatkan sentimen penggerak dari data indeks harga konsumen Selandia Baru. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, ini menunjukkan pulihnya inflasi di negara tersebut, dan hal ini bisa menopang kenaikan New Zealand Dollar. Selanjutnya, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Aussie berpeluang mendapatkan katalis penggerak dari rilis data penjualan retail Australia untuk bulan Maret. Bila data ini menunjukkan aktual data yang lebih baik dari perkiraan, maka Aussie berpeluang menguat. Siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, Kantor Pusat Statistik Nasional Inggris akan melaporkan data-data penting seperti indeks harga konsumen serta data penjualan di bulan Maret. Membaiknya tingkat inflasi pada sektor konsumen serta data penjualan rumah di Inggris yang lebih baik dari perkiraan, maka GBP USD berpeluang bergerak menguat. Malam hari, USD CAD berpeluang bergerak fluktuatif karena rilis data indeks harga konsumen Kanada pukul 19.30. Dan dilanjutkan dengan pengumuman tingkat suku bunga acuan dari Bank of Canada (BOC) pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan konferensi pers yang akan diadakan pukul 22. Bila data indeks harga konsumen dirilis lebih tinggi dan BOC menetapkan suku bunga acuan yang tidak berubah namun memberikan prospek ekonomi Kanada yang lebih hawkish, maka USD CAD berpeluang bergerak turun. Seperti biasa, Lembaga Energy Information Administration (EIA) akan merilis data cadangan minyak mentah Amerika Serikat secara mingguan. Bila data ini dilaporkan mengalami penurunan, maka harga minyak berpeluang menguat. Kamis pagi, National Australia Bank Limited akan melaporkan tingkat keyakinan bisnis Australia untuk bulan Maret. Bila tingkat keyakinan bisnis di Australia alami kenaikan, maka Aussie berpeluang menguat. Sore hari pukul 17 waktu Indonesia Barat, Confederation of British Industry akan melaporkan data permintaan terhadap sektor industri di Inggris untuk bulan Maret. Memulihnya permintaan bisa mendorong kenaikan GBP USD.
Pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, fokus trader akan tertuju pada pengumuman tingkat suku bunga acuan dari European Central Bank bila ECB menetapkan suku bunga tidak berubah namun memberikan sentimen yang lebih dovish kepada pers. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, maka Euro USD berpeluang bergerak melemah. Harga emas berpeluang mendapatkan sentimen penggerak dari data klaim pengangguran dari Departemen Tenaga Kerja pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan data penjualan rumah di Amerika Serikat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Positifnya data-data tersebut berpeluang menopang dolar AS dan harga emas berpeluang turun. Euro USD berpeluang mendapatkan katalis penggerak dari tingkat keyakinan konsumen untuk bulan Maret bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka euro berpeluang melemah. Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, lembaga survei Markit akan merilis data aktivitas manufaktur dan jasa Australia untuk periode Maret. Aktivitas manufaktur yang membaik berpotensi menopang penguatan Aussie. Selanjutnya, dolar yen akan mendapatkan katalis penggerak dari data indeks harga konsumen inti dan data aktivitas manufaktur Jepang. Lemahnya inflasi dan menurunnya aktivitas manufaktur berpotensi memicu kenaikan dolar yen. Siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, Kantor Pusat Statistik Nasional Inggris akan melaporkan data penjualan retail dan data selisih nilai belanja dan pendapatan perusahaan pabrik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bila kedua data dirilis lebih baik dari perkiraan, maka GBP USD berpeluang menguat. Selanjutnya pada sore hari pukul 14.15 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, lembaga survei Markit akan merilis data-data seperti data aktivitas di sektor manufaktur dan jasa untuk periode Maret. Terhambatnya aktivitas vaksinasi di Eropa berpeluang menghambat kemajuan di kedua sektor tersebut hingga bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka euro berpeluang turun. Selanjutnya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, lembaga survei Markit akan kembali merilis data aktivitas manufaktur dan jasa untuk negara Inggris. Bila kedua data dirilis lebih tinggi dari estimasi, maka GBP berpeluang menguat. Malam hari, harga emas akan mendapatkan movers dari rilis data aktivitas manufaktur dan jasa serta data penjualan rumah baru dari negara Amerika Serikat. Membaiknya sektor manufaktur dan jasa serta meningkatnya aktivitas pembelian rumah baru bisa diartikan sebagai ekonomi AS yang sedang mengalami pemulihan, dan hal ini berpotensi menopang dolar AS serta menekan turunnya harga emas. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak person Anda di MIFX. Terima kasih, sukses untuk trading Anda. Nantikan market mover setiap minggu, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.